Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali mempelajari React.js untuk web development. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai props ataupun property. Oke, jadi sesimpel property itu kita bisa memainkan data antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Nah, sesimpel di sini saya sudah buatkan satu buah page yaitu homepage ya. Di sini ada teks sama ada tombolnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kode editor kita, di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Di sini saya sudah membuat home. Ini udah saya modifikasi sedikit ya. Awal mulanya kan ada di app. Nah, di app ini saya buat folder yang namanya props. Sebenarnya ini asumsi aja ya. Kalian bisa namai folder maupun file sesuka hati kalian. Di sini saya kasih nama props. Kemudian saya buat dua folder yaitu pages dan juga komponen. Untuk pages sendiri, di sini tempat untuk menyimpan halaman-halaman website kita. Dan untuk komponen ini lebih tepatnya kayak interaksi maupun bagian-bagian yang akan ada di website kita. Kayak contohnya tombol, kemudian gambar, apalagi card dan lain-lain. Sesimpel itu. Nah, kalau kita masuk ke bagian home ya, di sini kita memanggil komponen tombol ya. Komponen tombolnya ada di sebelah sini di folder komponen, filenya tombol. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang baru belajar React.js untuk membuat sebuah komponen maupun page ya, di React.js, perhatikan uppercase ya. Penulisannya harus huruf besar gitu untuk membedakan komponen yang kita buat dengan HTML yang dibuat. Contoh, di sini kan button itu B-nya kecil. Maka kalau kita ingin membuat button gitu ya, misalkan tombol dari bahasa Inggris kan button. Nah, itu usahakan huruf depannya huruf besar ya. Sesimpel itu. Nah, tombol ini saya panggil ke homepage ya. Jadi sekarang di homepage ini sekarang udah include si tombol gitu ya. Jadi sekarang kalau kita balik ke websitenya, di sini udah ada tombol nih yang udah kita import. Nah, bagaimana kegunaan props di React.js sendiri? Contoh, di sini saya mau membuat dua tombol, satu untuk submit, satu untuk cancel. Nah, sebenarnya bisa aja kita buat dua tombol di sini gitu ya. Misal di sini saya copy gitu. Satu submit, satunya lagi semisal cancel. Oke, ini bisa aja. Jadi kalau misal kita save, kemudian kita ke website, maka sekarang untuk si tombolnya akan berubah menjadi dua, seperti ini. Tapi itu akan boros ya. Dengan kata lain, komponen ini tidak bisa digunakan berulang kali atau tidak reusable. Nah, disinilah pentingnya props ataupun property pada React.js gitu ya. Nah, kita akan ganti teks ini ke dalam sebuah variabel. Kita asumsikan untuk variabel tersebut namanya adalah teks. Gitu. Teks ini jadi ketika kita di homepage kita mau kasih teks pada tombol kita ini submit maupun cancel. Nah, kita perlu kirim ini dari sini. Ini namanya props ataupun property teks gitu ya. Kemudian kurawal seperti ini, baru kita masukkan datanya. Nah, contoh di sini saya akan masukkan untuk submit gitu untuk si ininya lah istilahnya property. Nah, kalau di HTML biasa seperti ini nih, misal kalau di HTML kan ada kalau nggak salah name gitu ya, ataupun kelas. Nah, itu namanya atribut ya kan. Kalau semisal di React.js ketika kita mau mengirimkan data ke komponen yang lainnya, itu disebut props. Nah, ketika kita sudah mengirim nih dari home, jadi istilahnya home itu parent maupun orang tua gitu yang paling besar, yang paling terluar. Sementara tombol ini adalah children-nya maupun yang kecil-kecil kayak anak-anaknya gitu. Nah, ketika kita udah mengirimkan data dari si homepage ini yang perannya adalah sebagai parent, kita perlu menangkap data tersebut di tombol selaku si children kita. Gimana caranya? Nah, ketika kita menggunakan arrow function ya, seperti ada tanda panahnya seperti ini, kita cukup menangkap data yang dikirim dari homepage tadi ke dalam sebuah template literal gitu maksudnya, sorry tipe. Lalu kita tuliskan hal yang serupa seperti di sini. Ketika kita di sini mengirimkan teks, maka di tombol kita juga harus menerima teks gitu ya. Nah, jadi sekarang teks yang ada di sini itu lebih dinamis.
Sekarang bisa kita save, kemudian di homepage juga kita save. Jadi kalau kita lihat sekarang di webnya, ini tetap sama. Tapi lebih ajaibnya lagi, ketika saya mau buat tombol cancel, contoh di sini akan saya copy paste, kemudian submitnya saya ganti cancel, saya save, kita lihat sekarang udah ada dua, submit cancel. Jadi kita tidak perlu mengubah lagi di tombolnya itu. Jadi tombolnya tetap kayak gini. Sementara kalau untuk si apa namanya, teks yang ada di tombolnya bisa kita modifikasi langsung lewat homepage ini. Ini adalah cara penulisan yang pertama. Ya, jadi untuk penggunaan props di React.js itu setahu saya ada dua cara penulisannya. Dengan inline seperti ini namanya property, ada juga dengan children gitu ya. Nah, untuk dengan children di sini saya akan buatkan komponen baru lagi yang bernama card. Oke, sini akan saya buat RAFCI. Kalau kalian ketik RAFCI tapi belum muncul, kalian boleh download dulu untuk React.js IntelliSense-nya, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini akan saya tampilkan untuk komponen-komponen isinya, gitu ya. Contoh di sini ada span gitu, judul card, gitu ya. Kemudian di sini ada deskripsinya. Lorem saya kasih 100 kata. Kita save dulu biar rapi. Kemudian di bawah saya bisa panggil di sini tombol. Nah, sip. Kita tutup. Tombolnya akan saya kasih teks gitu ya. Saya akan kasih teks more gitu, read more seperti ini. Seperti ini dulu aja. Kita boleh save, kemudian kembali ke homepage. Saya boleh hapus karena tadi sudah saya panggil juga ya di card, ataupun kita komentarin juga tidak masalah. Ya. Nah, ini is not never use, nggak apa-apa ya. Yang penting dia itu menandakan bahwa kita udah import tapi belum dipakai, tidak masalah. Kita akan panggil card seperti ini. Kita save, kita lihat. Oke, sekarang cardnya udah masuk. Sekarang kita akan coba edit si cardnya ini sedikit lah ya, supaya lebih enak dilihat istilahnya. Saya akan berikan mungkin width-nya saya mau hanya 30%. Kemudian display-nya flex column saya kasih gap 2. Oke, lebih rapi ya. Sekarang kita akan coba edit untuk judulnya, judul cardnya, ataupun kita akan edit keseluruhan dari isi card ini. Gimana caranya? Jadi di sini kita cukup replace, gitu ya. Nah, semisal di sini kita akan edit untuk judul dan juga deskripsinya. Sini saya hapus. Kemudian ada namanya di sini children. Seperti ini. Jangan lupa di bagian arrow function-nya kita inisialisasi juga children seperti ini. Oke. Jika sudah, kita perlu mengirimkan datanya di homepage. Nah, bedanya jika kita mengirimkannya di dalam inline komponen seperti ini. Nah, kalau cara kedua, dia kita buka. Nah, seperti ini. Seperti tag HTML. Nah, jadi kita bisa isikan span, contoh di sini judulnya mau nasi goreng. Kemudian untuk deskripsinya ini saya kasih 10 aja. Oke, kita save. Kita boleh lihat ke webnya dan kita tunggu lagi proses reloading ya, karena memang cukup lama laptopnya. Sebentar. Oh, di sini belum di-save teman-teman. Sorry. Nah, jadi di sini sudah terganti dia ya. Nah, biasanya penggunaannya ini untuk si props dengan metode children seperti ini ya. Ini namanya metode children. Itu dilakukan ketika kita membuat layout. Contohnya apa? Contohnya kayak card gini, terus contohnya mungkin kayak frame,
terus mungkin contohnya juga kayak modal pop-up. Nah, itu biasanya dibuat menggunakan children property. Nah, sementara jika yang simple-simple, itu biasanya menggunakan inline property seperti ini, gitu ya. Itu adalah penggunaan property dari React.js, gitu ya. Ada dua cara. Nah, by the way, di sini ada warning ya, children is missing in prop validation. Itu karena React.js, terutama Vite ini, dia membutuhkan aksi tambahan, yaitu menggunakan library prop types. Nah, itu bisa kalian coba searching sendiri. Nah, mungkin itu aja sih untuk video sharing-sharing kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa lebih leluasa lagi untuk membuat komponen-komponen maupun pages-pages yang lebih reusable. Karena kedepannya, ketika aplikasi yang kita buat semakin besar, tentu kita memerlukan sebuah komponen yang bisa kita gunakan berkali-kali, yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, dan juga resource memori dari project itu sendiri. Gitu ya. Mungkin itu aja sekian dari saya. Jika ada yang dibingungkan maupun ingin ditanyakan, boleh komentar di bawah maupun DM Instagram saya. Linknya ada di deskripsi video ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.